Ada orang-orang cerdas, jenius, hebat, tapi pribadinya sendiri tidak merasakan ketenangan. Ya. Rambut tidak terawat, penampilan tidak baik, stresnya luar biasa, kemana-mana tidak tentram. Ada yang begitu, Bu, banyak. Ya. Dan kalau sudah jadi komunal, komunitas tadi itu, tembak orang, bunuh orang, pergi sini, pergi sana, lukai orang, tidak sedikit melakukan itu. Ya. Bahkan ada orang saking stresnya bisa bunuh diri dalam pekerjaan yang sangat ringan. Karena ini yang kosong. Ini yang kosong. Ya. Jadi ibu jangan duga kalau seseorang yang banyak disanjung dengan kecerdasan, akal dan pengetahuannya menjamin ketenangan dalam hidupnya. Belum tentu. Belum tentu. Dan kalau seseorang pintar, jenius, ingin tenang keadaan dirinya, maka ini sumbernya di roh. Ya. Karena tenang itu bukan di akal, tenang itu di hati, kolbu. Tenang itu di sini. Ya. Ibu pilih mana misalnya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga, cuma dua. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Sampai jatuh itu. Wah, ini di sini. Ini, dan ini pusatnya roh. Ya. Di roh itu pusatnya ada di sini. Jadi kalau ini tenang, maka segalanya akan nyaman, akan lebih mudah. Ya. Karena itulah, kalau kita ingin roh dalam keadaan baik, ada tenang, kita mesti ibadah. Tadi yang punya roh siapa, Bu? Di ayat tadi? Allah, baik ya? Allah, baik. Sekarang lihat, kalau kita tersambung dengan Allah, pemilik roh ini, maka dampaknya ke sini pasti tenang. Roh ada di mana tempatnya tadi? Qalbu ya? Baik, qalbu jamaknya qulub dalam Quran. Qulub. Sekarang buka Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28. Quran surah 13 ayat 28. Kita hafal ayatnya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkanlah pada dirimu, kata Quran. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Yakinkan pada dirimu, sebelah kiri paling bawah posisi. Yakinkan pada dirimu kalau zikirnya benar kepada Allah, tatmainnul qulub, pasti dampaknya kepada hati akan tentram. Enak, tenang. Insyaallah. Jadi orang kalau nyambung dengan Allah, menghadapi apapun tenang saja, tenang, nyaman. Ada musibah, ada macam-macam, enak aja. Ya tenang, tentram hatinya. Pelan-pelan. Sekarang kita bertanya, ya Allah, zikirnya seperti apa? Ibadahnya seperti apa? Supaya saya tenang. Maka banyak tawaran di Quran. Misal, sholat disebut zikir. Ya, sholat itu zikir, Bu. Ya. Quran surah ke-20 ayat 14. Ya, Ibu catat saja dulu, nanti lain waktu silahkan dibuka. Kita temukan kata Quran, sholat itu zikir. Quran surah 20, Toha ayat 14. Ya. Aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat untuk zikir kepada saya, pada Allah. Jadi kalau orang sholatnya benar, harusnya hatinya tenang. Jadi kalau ada orang tiap hari sholat, rajin, bagus, kelihatannya, tapi hatinya tidak pernah tentram, ada yang keliru dalam sholatnya. Ada yang tidak tepat. Ada yang tidak tepat. Ya. Baca Quran itu zikir. Zikir. Karena Quran sendiri disebut zikir. Ya. Quran surah ke-15 ayat 9. Quran disebut zikir. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran disebut zikir. Ya. Bahkan, Masya Allah, menghafal Quran pun bagian dari zikir. Menghafalnya saja bagian dari zikir. Ya. Diulang 4 kali oleh Quran. Quran surah ke-54 ya. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran itu untuk diingat, dihafalkan. Ya. Saya berikan lebih cepat, Bu, ya. Kata Quran, kalau orang ingin tenang hatinya, tentram jiwanya, maka ada amalan-amalan disebut dengan zikir. Salat disebut zikir. Ini kalau ibu sedang gelisah, punya masalah, tidak tenang, salat aja. Salat sesuai waktunya. Duha, ibu salat duha, ya. Malam ibu tahajud, itu sudah jaminan Allah kok. Ibu nggak percaya silakan. Sedang tidak tenang, kemudian salat, pasti tenang itu. Ya. Walaupun saat salat tenang, selesai salat mungkin ada ini lagi, macam-macam lagi ya. Ya sambung baca Quran. Ya. Kan ada amalan di luar salat. Baca Quran bagian dari zikir. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Daripada mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Ibu mengeluh dengan sabar, sama-sama persoalan tidak selesai.
Coba mau berangkat ke sini tuh ya, hujan, mendung misalnya kan, mendung sudah kelihatan, ibu mengeluh, apa bisa menghentikan mendung? Tidak, tetap begitu.